Jakarta Cikampek kilometer 50 yang disebut-sebut sebagai lokasi terjadinya penembakan 6 pengawal FPI ketika mengamankan Habib Rizik Syihab. Ya, saya tanya sama tukang-tukang warung di sekitar sini, ada 2 kali tembakan, saudara. 2 kali tembakan. Setelah itu beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi, teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menebarkan apa yang disebut dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Dan sebetulnya setelah Allah ringankan bahwa yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini. Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, Anda mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda, jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah, jangan ingin rusak umat ini. Sekali Anda bisa menjadi juru damai, jadilah juru damai. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Akan musibah dari Allah besar buat Anda, diri Anda. Maka ayo yang jujur dalam hal ini, dan secepatnya, supaya umat ini tidak gaduh dengan perselisihan hal yang semacam ini. Banyak versi, polisi mengatakan bahwa polisi diserang oleh 6 laskar ini. 6 laskar ini, tapi menurut versi FPI sebaliknya. Justru mereka yang diserang, mereka yang kalau istilah Munarman, Sekretaris Umum FPI, mereka yang dibantai. Dibantai, saudara. Nah ini toilet musola. Sebelum saya bicara ini, saya sekarang ada di jalan tol Jakarta Cikampek, ya, kilometer 50, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi ditembaknya 6 laskar FPI ketika melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik Syihab. Ini lokasinya, saudara. Di lokasi ini musolanya. Sebelum ini saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemilik warung di sekitar sini. Mereka mengatakan peristiwanya kira-kira jam setengah 1 pagi. Setengah 1 pagi. Tapi menurut salah seorang warung mengatakan bahwa mobil yang masuk ke sini kondisinya bannya sudah tidak utuh. Jadi begitu masuk dari ujung sana, ya, dari pintu masuk rest area ini, bannya sudah tidak ada, tinggal peleknya aja. Jadi berisik, rusak, berisik begitu. Kemudian saksi mata mengatakan mobil itu dipepet 2 mobil polisi. Tidak lama terdengar 2 kali tembakan, dor, gitu ya. Saya tanya sama tukang-tukang warung di sekitar sini, ada 2 kali tembakan, saudara. 2 kali tembakan. Setelah itu beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi, teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menebarkan apa yang disebut dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Nah ini di sini, dekat sini, lokasinya dekat-dekat musola sini. Teroris.
Tapi saya tanya, ternyata katanya di sini ada tukang parkir segala macam yang langsung di lokasi. Itu memang mereka diusir kira-kira jarak 50-100 meter sebelum lokasi sudah diusir, nggak boleh. Tidak ada polis lain. Ternyata lokasi kilometer 50 ini tanda kutip menjadi tempat favorit bagi polisi untuk menyergap. Nah, menyergap biasanya bandar narkoba atau mereka sebut teroris, sehingga ketika ada peristiwa tembakan 2 kali, pemilik warung mengatakan bahwa kita pikir ya kalau nggak narkoba teroris, karena sudah agak sering kita tanda kutip tidak menjadi biasa juga. Ya gini saudara, lokasinya kurang lebih di sini ya. Nanti kita coba lihat lagi, cari informasi lebih banyak lagi tentang kondisi yang sebenarnya, karena disebut-sebut juga ada di kilometer 57. Tapi menurut tadi saya ngobrol dengan beberapa pemilik warung yang jaga warung, lokasinya di sini. Sekian sementara dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami seru kepada semuanya, umat, baik Anda yang pro FPI atau yang anti FPI, semoga semuanya bersepakat mencari kedamaian. Kalau begitu, lepaskan daripada kebencian Anda atau kecintaan Anda. Mari kita menghadap kepada Allah dengan serius. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan kepada Allah semuanya urusan kita. Memohon, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Tunjukkan kebenaran. Biar perlahan akan reda pertentangan kita ini. Jangan dibumbui dengan kebencian Anda kepada kelompok tersebut, atau komentar Anda dibumbui dengan kecintaan Anda. Akan tapi kita ingin menghadap kepada Allah. Biar sama-sama, ayo kami yakin di antara yang tidak senang dengan FPI adalah juga ahli iman. Yang mencintai FPI ahli iman, ini semuanya ahli iman. Bagaimana sekarang? Ayo kita, ini semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menghadap kepada Allah dan banyaklah berdoa. Jika ada orang-orang jahat, Anda gertak mereka tidak bergeming, maka gertaklah dengan panjatan doa. Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Mari kita mohon semuanya, jangan lewatkan. Baik Anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat. Dan hentikan komentar-komentar yang bermacam-macam, supaya tidak tambah keruh negeri ini. Kita ingin damai. Ayo kita mohon. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Jangan macam-macam urusan ini. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad. Kedepannya ini ada nyawa-nyawa lagi. Kalau ini dibiarkan terus, akan ada nyawa lagi dan nyawa lagi dan nyawa lagi. Karena pernah ada kejahatan atau pernah ada kejadian yang semacam ini, atau keadaan negeri semacam ini, nanti semakin keruh kalau tidak segera ada ketegasan dari aparat. Dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Kita minta kepada Allah. Selesai, supaya tidak kita dalam polemik yang berkepanjangan yang tidak ada artinya. Kita sedih. Di sana ada orang menangis karena ada anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Di sini ada yang mencaci. Apa ini semuanya? Kita perlu bahasanya selalu kita bagaimana menjaga perasaan siapapun. Dan mari saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah. Kami ingatkan, yang membenci FPI atau yang mencintai FPI, sudah waktunya kita mengadu kepada Allah. Hentikan kita untuk komentar-komentar sesuatu yang tidak jelas. Adapun yang bersangkutan membela, menjelaskan sesuai kenyataannya, wajar. Silahkan. Tapi jangan semuanya mudah mencaci dan mengolok, mendustakan, apalagi jangan. Baru nanti setelah ada pembuktian melalui prosedur hukum, maka ayo kita ikuti semuanya. Maka mari kita mohon semuanya. Umat Islam punya kewajiban mohon kepada Allah.